Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Nama saya sendiri Nada Farah Fadila, ada bersama dengan teman-teman saya. Kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai rangkuman teori bahasa dan otomata. Nah, sebelum untuk membahas lebih lanjut teori bahasa dan otomata, pasti kalian bertanya-tanya dong, kenapa sih kita harus mempelajari teori bahasa dan otomata? Bukannya komputer tinggal menjalankan programnya saja? Nah, sebenarnya komputer itu tidak mengerti bahasa manusia ataupun bahasa pemrograman seperti Java, Python, ataupun PHP. Yang dimengerti oleh komputer hanyalah bahasa mesin yang berupa angka biner, yaitu 1 dan 0. Karena itu dibutuhkan suatu sistem yang mampu menerjemahkan instruksi yang kita tulis agar dipahami oleh komputer. Nah, konsep inilah yang akan dipelajari di teori bahasa dan otomata. Teori ini yang menunjukkan banyak sekali penerapannya. Di sini saya akan menyebutkan 3. Yang pertama ada pemrosesan bahasa pemrograman, yang kedua ada validasi sistem, dan yang ketiga ada aplikasi AI. Nah, yang pertama pemrosesan bahasa pemrograman. Misalnya kompiler mengubah source code menjadi bahasa mesin. Nah, jika kalian bertanya-tanya kompiler itu apa sih? Nah, kompiler ini seperti penerjemah antara manusia dan komputer. Nah, yang kedua ada validasi sistem, di mana di sini dia akan memeriksa apakah inputan yang dimasukkan pengguna sesuai aturannya atau tidak. Jika sesuai, maka inputan tersebut akan diterima, jika tidak, maka akan ditolak. Yang ketiga itu ada aplikasi AI. Nah, seperti yang kalian tahu, aplikasi AI itu yang udah kita pakai sehari-hari untuk membuat tugas. Di situ ada ChatGPT, ada Google Chrome, terus ada chatbot yang menggunakan konsep pengolahan bahasa. Nah, yang kedua itu ada 2 pilar kognisi komputasional, di mana dalam konsep teori bahasa dan otomata, dia memiliki 2 pilar utama. Yang pertama ada teori bahasa atau teoritis, yang kedua ada otomata, yaitu implementasi. Di mana teori bahasa ini membahas aturan atau grammar dalam suatu bahasa formal. Dan juga teori bahasa ini menjelaskan bagaimana suatu kalimat atau string agar dibentuk sesuai dengan aturan. Nah, yang kedua itu ada otomata atau implementasi. Jika teori bahasa yang tadi membahas tentang aturan, maka otomata dia akan untuk mengecek apakah suatu string itu akan diterima ataupun ditolak. Jadi kesimpulannya tuh gini, jika teori membahas tentang aturan, maka otomata itu akan menjalankan atau mengecek apakah aturan tersebut itu akan diterima atau ditolak. Nah, slide selanjutnya itu ada blok bangunan bahasa formal. Di sini ada 4 komponen dasar yang saling berhubungan. Yang pertama ada simbol, kedua alfabet, ketiga string, dan terakhir bahasa. Yang pertama adalah simbol. Simbol itu suatu entitas atau wujud abstrak yang tidak didefinisikan secara formal. Yang kedua itu ada alfabet. Alfabet ini adalah kumpulan simbol yang diubah menjadi alfabet. Yang ketiga itu ada string. Nah, string ini adalah suatu deretan yang berhingga dari simbol-simbol. Yang keempat itu ada bahasa. Nah, yang terakhir itu adalah bahasa. Bahasa adalah kumpulan string yang memenuhi aturan-aturan tertentu. Nah, selanjutnya itu ada grammar atau tata bahasa. Grammar merupakan aturan yang mengatur bagaimana sebuah bahasa itu dibentuk. Nah, tanpa grammar, simbol hanya menjadi kumpulan karakter acak yang tidak memiliki makna. Nah, di sini terdapat 2 tata bahasa ataupun seperti simbol itu ada 2. Yang pertama itu ada simbol terminal dan non terminal. Yang pertama ada simbol terminal, di mana simbol ini tidak dapat diturunkan lagi dan sering digunakan dalam definisi bahasa formal. Sedangkan simbol non terminal malah sebaliknya, dia dapat diturunkan lagi menjadi simbol terminal maupun non terminal. Seperti itu. Pada slide ini kita membahas hierarki Chomsky yang diperkenalkan oleh seorang ahli logistik bernama Noam Chomsky pada tahun 1956. Hierarki Chomsky adalah sistem pengelompokan bahasa formal berdasarkan tingkat kompleksitas
aturan pembentukannya secara sederhana. Hierarki ini membantu kita memahami jenis bahasa mana yang lebih sederhana dan jenis bahasa mana yang lebih kompleks. Pada gambar lingkaran, kita dapat melihat ada 4 tingkatan, yaitu tipe 0, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Yang menariknya adalah semakin tinggi nomor tipenya menuju tipe 3, aturan bahasanya justru semakin sederhana dan lebih mudah diproses oleh mesin. Sebaliknya, semakin rendah tipenya menuju tipe 0, maka bahasa tersebut semakin kompleks dan membutuhkan mesin yang lebih kuat untuk memprosesnya. Hierarki ini sangat penting karena menunjukkan hubungan langsung antara tata bahasa atau grammar dengan mesin otomatis atau otomata yang mengenalnya. Kelas bahasa kompleks tipe 0 dan tipe 1. Tipe 0 yaitu tata bahasa yang tidak memiliki batasan aturan produksi. Tipe ini merupakan jenis bahasa formal yang paling kuat dan paling kompleks. Karena sangat kompleks, bahasa ini diproses menggunakan mesin yang disebut mesin Turing. Aturan produksinya dapat ditulis dalam bentuk alfa menghasilkan beta atau alfa menuju beta, di mana bagian kiri dan kanan dapat terdiri dari kombinasi simbol terminal maupun non-terminal, dengan syarat minimal terdapat satu simbol non-terminal. Karena hampir tidak memiliki batasan, grammar ini mampu menggambarkan hampir seluruh proses komputasi yang dapat dilakukan komputer. Selanjutnya adalah tipe bahasa 1 atau Context Sensitive Grammar. Berbeda dengan tipe 0, pada tipe ini aturan produksinya dipengaruhi oleh konteks simbol yang terdapat di sekitarnya. Jadi suatu simbol dapat berubah tergantung posisi dan simbol yang mengapitnya. Panjang alfa lebih kecil atau sama dengan panjang beta, atau jumlah simbol pada ruas kiri harus lebih kecil atau sama dengan jumlah simbol pada ruas kanan. Walaupun lebih terbatas dibanding tipe 0, grammar ini masih tergolong cukup kompleks. Bahasa terstruktur tipe 2 dan tipe 3. Berikutnya adalah Context Free Grammar atau tipe 2. Ini adalah salah satu jenis grammar yang paling sering digunakan dalam ilmu komputer, khususnya dalam pembuatan compiler dan parser bahasa pemrograman. Disebut context free karena proses pembentukan simbol tidak dipengaruhi oleh simbol lain di sekitarnya. Pada aturan produksinya, sisi kiri hanya boleh terdiri dari satu simbol non-terminal, sedangkan sisi kanan dapat berupa kombinasi simbol apapun. Karena strukturnya lebih sederhana, grammar ini sangat cocok digunakan untuk mendefinisikan sintaks bahasa pemrograman tipe bahasa pemrograman C, Java, dan Python. Selanjutnya adalah tipe 3 atau regular grammar. Tipe terakhir adalah regular grammar, yaitu grammar yang paling sederhana. Grammar ini memiliki aturan produksi yang sangat terbatas, sehingga dapat diproses secara cepat oleh mesin yang disebut final state automata. Pada grammar ini, sisi kiri harus berupa satu simbol non-terminal, sedangkan sisi kanan berisi simbol non-terminal yang dapat diikuti satu non-terminal di posisi paling kanan. Karena sederhana, regular grammar banyak digunakan untuk pencarian pola, validasi input, scanner, dan lainnya. Pembahasan selanjutnya tentang Final State Automata atau FSA. FSA merupakan mesin abstrak yang digunakan untuk mengenali pola tertentu dalam sebuah masukan. Disebut final state karena mesin ini hanya memiliki sejumlah keadaan atau state yang jumlahnya terbatas. Cara kerjanya cukup sederhana. Mesin menerima input satu persatu, kemudian berpindah dari satu state ke state lain berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Setelah semua input selesai dibaca, mesin akan menentukan apakah
inputan tersebut diterima atau ditolak. Pada gambar kita dapat membayangkan seolah-olah ada mesin yang membaca simbol satu persatu. Jika pola yang dibaca sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan, maka lampu akan menyala dan berarti input diterima. Anatomi mesin. Setiap state automata dibangun menggunakan 5 komponen utama yang disebut 5 tumpel. Rumusnya M sama dengan Q, sigma, delta, Q0, dan F. Mari kita bahas satu persatu dari simbol tersebut. Yang pertama adalah Q atau state. Q adalah kumpulan semua state atau keadaan yang memiliki mesin, misalnya Q0, Q1, Q2, dan Q3. Yang kedua adalah sigma. Sigma himpunan simbol input atau alfabet yang dibaca oleh mesin, misalnya 0, 1, atau A dan B. Yang ketiga adalah delta. Delta adalah fungsi transisi, yaitu aturan yang menentukan mesin harus berpindah ke state mana ketika menerima simbol tersebut. Yang keempat adalah state Q0. Q0 adalah state awal, yaitu keadaan tempat mesin memulai proses pembacaan input. Yang kelima adalah final state. Final state adalah himpunan state akhir atau state penerimaan. Jika setelah pembacaan seluruh input mesin berada pada state ini, maka input dianggap valid atau diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa hierarki Chomsky membantu kita memahami tingkatan bahasa formal, sedangkan final state automata merupakan mesin yang digunakan untuk mengenali bahasa regular atau bahasa tipe 3. Kedua konsep ini menjadi dasar penting bagi teori komputasi atau pengembangan sistem komputer modern. DFA adalah mesin keadaan hingga yang kerjanya pasti dan bisa diprediksi dan tidak ada kekurangan, dan ini menjadi dasar sistem komputasi berurutan. Ciri utamanya yaitu ada 3. Yang pertama, tujuan tunggal, satu keadaan plus satu masukan, yaitu satu jalur. Yang kedua, tanpa lompatan, harus baca simbol untuk berpindah terlebih dahulu. Yang ketiga, mudah dilacak dan hasilnya selalu pasti. Diagram ini menunjukkan aturan mesin menerima rangkaian yang berakhir dengan angka 1. Cara kerjanya mulai dari keadaan awal Q0. Jika baca 0, maka tetap di Q0. Jika baca 1, maka pindah ke Q1. Lingkaran ganda Q1 yang berarti final state, yaitu bisa disebut dengan yang diterima. Berbeda dengan DFA, NFA lebih fleksibel dan bisa bercabang. Kita bisa membuat model aturan lebih mudah dan alami. Ciri utamanya ada 3. Yang pertama, banyak pilihan. Satu masukan bisa punya lebih dari satu jalur. Yang kedua, ada transisi kosong atau epsilon, bisa pindah ke arah tanpa membaca masukan. Yang ketiga, lebih cepat dan mudah saat merancang pola aturan-aturannya. Diagram ini memperlihat kelebihan NFA. Yang pertama, bisa langsung pindah dari titik awal ke Q1 lewat transisi epsilon tanpa membaca apapun. Yang kedua, saat di Q1 dan dapat masukan A, bisa memilih tetap di Q1 atau langsung lanjut ke keadaan akhir, yaitu Q2. DFA versus NFA. Dari segi jalur transisi kosong, pembuatan, kinerja, dan kemampuan. Jalur transisi, DFA hanya satu jalur dan NFA bisa mempunyai banyak jalur. Sedangkan transisi kosong, DFA tidak boleh mempunyai transisi kosong ataupun epsilon, sedangkan FA boleh. Pembuatannya DFA lebih rumit, sedangkan NFA lebih sederhana dan luas. Kinerjanya DFA lebih cepat dibandingkan FA. NFA membutuhkan memori lebih banyak. Terakhir yaitu kemampuan, keduanya memiliki kemampuan yang sama kuat dalam mengenali pola bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azatul Azhara. Jadi saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Jadi di sini saya akan membahas ekuivalensi. Nah, mengapa diagram NFA dikonversikan atau diekuivalenkan menjadi DFA? Jadi yang pertama perlu digarisbawahi terlebih dahulu, NFA dan DFA itu berbeda hanya arsitekturnya, tetapi secara kemampuannya sama atau setara. Nah, jadi di sini NFA punya 2 ciri khas yang bikin dia berbeda nih dari DFA. Yang pertama, satu stage
Dengan satu simbol input yang sama, NFA boleh punya lebih dari satu tujuan transisi sekaligus. Nah, kedua ada NFA boleh punya transisi epsilon, yaitu perpindahan state tanpa membantu atau tanpa membaca simbol apapun sama sekali. Nah, dua hal ini yang membuat NFA terlihat berantakan secara visual. Tapi meskipun begitu, secara teori bahasa, himpunan bahasa bisa dikenali NFA dan DFA itu sangat identik, yaitu keduanya sama-sama hanya bisa mengenali bahasa reguler. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Ini yang disebut ekuivalensi dari NFA ke DFA. Dan sudah dibuktikan secara formal lewat teorema Robin-Scott. Nah, di sini ada alasan mengapa NFA harus dikonversikan ke DFA. Nah, yang pertama dari sisi programmer terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saat kita merancang sebuah sistem pengenalan pola, DFA itu jauh lebih natural dan intuitif untuk digunakan. Kita bisa mendefinisikan aturannya, boleh lewat dari sini, bisa lewat dari situ, tanpa harus memikirkan bagaimana harus menggabungkan kemungkinan tersebut. Nah, ini seperti mendesain flowchart aturan bisnis secara longgar terlebih dahulu dan nanti bisa dirapikan. Nah, yang kedua ada di bagian sisi komputasi atau di bagian mesin eksekusinya. Nah, jadi berbeda dengan sisi programmer tadi, komputer ini beroperasi secara deterministik. Jadi di mana siklus proses mereka harus pasti. Tidak boleh ada cabang bercabang. Nah, makanya sebelum program dijalankan pada software nyata, NFA wajib dikonversikan ke DFA terlebih dahulu supaya eksekusinya lebih efisien, seperti satu langkah, satu stage, tanpa ambiguitas, tanpa boros memori juga. Nah, jadi di sini bisa dipertimbangkan bahwa diagram timbangan yang ditampilkan di slide menunjukkan bahwa di sisi kiri NFA digambarkan sebagai struktur graf yang kompleks dengan banyak epsilon yang saling silang, mewakili kebebasan lintas yang dimiliki NFA. Sedangkan di bagian kanan DFA digambarkan sebagai instruktur bola-bola yang tersusun rapi dan padat, jadi mewakili kepastian dan keteraturannya. Nah, namun timbangan di atas ini nampak seperti sejajar atau seimbang. Nah, artinya walaupun tampilannya berbeda, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, arsitekturnya berbeda, tetapi kekuatan ekspresif bahasanya tetap sama persis. Nah, di situ kompleksitas struktural NFA bukan hanya soal menulis aturan dan bukan hanya beberapa banyak bahasa yang bisa dikenali. Nah, jadi untuk slide selanjutnya, jadi langkah teknisi DFA ke DFA. Jadi setiap DFA pasti bisa diubah menjadi DFA yang hasil kerjanya identik. Nah, jadi di langkah pertama ada eliminasi kekosongan, yaitu menghilangkan seluruh perpindahan kosong, yaitu epsilonnya, dengan mengkalkulasikan semua stage yang bisa dicapai tanpa harus memasukkan inputan atau memasukkan epsilon closernya. Nah, jadi yang kedua ada penggabungan keadaan, yaitu subset. Nah, di sini menggabungkan semua kemungkinan keadaan ganda atau jalur yang bercabang dari NFA menjadi satu himpunan keadaan baru yang tunggal di DFA. Nah, di bagian untuk penentuan final stage, di sini kita bisa menentukan kalau di dalam satu himpunan itu terdapat minimal satu stage yang berstatus final di NFA aslinya, maka seluruh himpunan tersebut otomatis dianggap menjadi final stage juga di diagram DFA hasil dari konversi.
Nah, jadi di sini perlu diketahui juga hasil akhir dari proses ini biasanya menghasilkan jumlah stage yang lebih banyak daripada NFA yang aslinya. Nah, ini wajar karena secara teori kalau NFA punya banyak buah stage-nya, sedangkan harus dikonversikan atau harus dipreferentasikan seluruh kemungkinan himpunan bagian atau subsetnya. Meskipun begitu, dalam praktek jarang sekali banyak second combination yang benar-benar terpakai. Biasanya hanya sebagian besar dari kombinasi yang benar-benar bisa mencapai pada initial state-nya. Selanjutnya, ada di DFA dalam code, yaitu simulasi Python. Nah, di sini kita harus mengingat kembali definisi formal DFA sebagai 5 tuple, yaitu Q sebagai stage, alfabet sebagai himpunan simbol input, dan ada fungsi transisinya, dan juga ada awalan stage-nya, dan juga ada final stage-nya. Nah, di sini pada fungsi transisi dari fungsi dari transisinya harus dipreferentasikan sebagai dictionary, yaitu bernama delta. K-nya yang berupa tuple stage atau simbol dan value-nya sebagai stage tujuan. Jadi misalnya Q0 dengan alfabet A sama dengan Q1. Nah, artinya kalau kita di stage Q0 dan membaca simbol A, kita pindah ke stage Q1. Jadi representasi ini sangat pas karena fungsi transisi memang secara matematik adalah pemetaan satu ke satu dari pasangan stage, yaitu dari stage ke simbol. Nah, dari ke satu state tujuan cocok dengan struktur key value dari dictionary-nya. Nah, jadi yang kedua ada stage sekarang, yaitu Q0. Ini mempresentasikan bahwa mereka adalah awalan stage, jadi titik awal mesin sebelum membaca inputan apapun. Nah, dan di bagian kedua ada final stage, yaitu Q2. Ini mempresentasikan himpunan F. Dalam kasus ini sudah ada satu final stage, yaitu Q2. Nah, di sini ada juga loop. Loop di sini untuk simbol in ABA. Nah, untuk simbol masukkan inputannya. Ini yang mensimulasikan proses pembacaan string input huruf demi huruf secara berurutan. Setiap iterasi kita ambil simbol yang sedang dibaca, lalu upload stage sekarang dengan mencari pasangan stage seperti stage sekarang dan simbol di dalam dictionary delta menggunakan metode. Nah, di sini get ini perlu mensimulasikan bagaimana mesin DFA bergerak dari satu stage ke stage lain setiap kali membaca satu karakter. Nah, jadi di sini di bagian akhirnya pengecekan akhir setelah semua karakter di string seperti A, B, A selesai dibaca, kita cek apakah stage sekarang yang tersisa berada di final stage. Kalau iya, berarti string akan memunculkan kata diterima oleh mesin. Ya, artinya string termasuk dalam bahasa yang dikenali, yaitu DFA saat itu. Nah, kalau tidak, string bakal menunjukkan status ditolak. Nah, jadi dari seluruh proses eksekusi DFA itu sebenarnya cuma soal membaca dictionary berulang kali sesuai urutan karakter input. Jadi sangat sederhana secara komputasi. Makanya DFA itu efisien banget dieksekusi. Beda dengan DFA yang kalau disimulasikan langsung tanpa konversi, butuh tracking yang banyak dan kemungkinan stage sekaligus di setiap langkahnya. Nah, jadi dari pemaparan yang telah teman-teman saya paparkan terlebih dahulu tadi, jadi
dari semua yang telah kawan-kawan saya sampaikan, saya ingin merangkum kenapa keseluruhan materi teori bahasa dan otomata ini sangat relevan dan penting buat kita sebagai mahasiswa. Jadi di sini pertama ada tata bahasa grammar yaitu ibarat undang-undang atau seperangkat hukum absolut yang mendefinisikan struktur dan aturan main sebuah bahasa. Nah, yang kedua ada hierarki Chomsky, yaitu memberikan kita kerangka kerja untuk mengklarifikasi bahasa berdasarkan tingkat kompleksitasnya dari yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks. Nah, yang ketiga ada di final stage automata. Nah, di sini termasuk pada NFA dan DFA yang sudah kita bahas tadi, yaitu mengajarkan kita fondasi algoritma pengenalan pola di tingkat paling dasar. Nah, konsep ini bukan hanya teori abstrak, tapi benar-benar dipakai secara luas, mulai dari lexical analyzer di dalam compiler gitu, dan sampai ke arsitektur microcontroller yang memproses sinyal digital secara deterministik. Nah, jadi yang bisa kita simpulkan, teori bahasa dan otomata itu bukan sekedar teori matematis di atas kertas, tapi benar-benar menjadi detak jantung di balik sistem komputasi modern yang kita gunakan sehari-hari. Dari compiler yang kita pakai untuk coding sampai ridger yang kita pakai untuk validasi form. Jadi sekian dari saya dan rekan-rekan. Terima kasih atas perhatiannya.